kita semua Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di tengah-tengah kami melaksanakan vaksin di kantor Majelis Sinode. Dari tempat ini kami mau menghimbau, mengajak saudara-saudara kita, yaitu jemaat-jemaat GPIB maupun jemaat-jemaat lain, ayo kita lihat ke NTT, kita berikan yang terbaik, apapun bentuknya, salurkan melalui Risk Center Departemen Pelkes GPIB. Duka Mora adalah duka kita bersama. Satgas COVID-19 Sinodal GPIB. Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Mirsya Lawrence Pelupesi yang sekarang melayani di GPIB Jemaat Sebaot Lampung. Di hari Minggu kedua sesudah Paskah, bersama kita akan baca dan renungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 107 ayatnya yang pertama sampai 9. Persiapkanlah bagian Alkitab dari Kitab Mazmur pasal 107 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Jika sudah siap, mari kita serahkan diri kita dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, ini kami umat yang kembali datang dengan ungkapan syukur dan terima kasih. Karena kebaikan-Mu hantarkan kami untuk boleh masuk di minggu kedua sesudah Paskah. Firman-Mu Tuhan akan kami baca dan renungkan. Biarlah dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Sehingga sabda-Mu Tuhan boleh tinggal dalam hati, membaharui cara pikir dan juga cara hidup kami ketika dengan sukarela kami melakukan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Maka bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Kitab Mazmur pasal 107 ayatnya yang ke-1 sampai 9 menyatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dengan seksama, memberi diri untuk merenungkan firman Tuhan, dan dengan sukarela mau bersedia melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan. Pernahkah kita alami pengalaman seperti yang saya dan keluarga alami? Ketika kami menempuh suatu perjalanan menuju suatu tempat dan kami mulai tidak menemukan tempat yang kami tuju. Kami mulai tersesat. Ketika kami mengalami ketersesatan jalan, kami mulai kehilangan ketenangan, kehilangan kesabaran. Kami mulai kehilangan kendali diri
yang nyata lewat sikap saling menyalahkan. Kami menyalahkan satu sama lain, menyalahkan GPS, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya perjalanan itu tidak dapat kami nikmati dengan utuh. Saat hal itu terjadi, kami putuskan untuk berhenti sejenak, mencari tempat beristirahat, sekedar untuk minum, sekedar untuk menenangkan diri sendiri. Saat diri mulai tenang, kami kembali lihat GPS yang kami pakai. Atau juga kami mulai bertanya kepada orang-orang di sekitar, atau juga menghubungi orang yang tempatnya nanti mau kami tuju. Hingga akhirnya kami kembali dapat menikmati perjalanan dan sampai pada tujuan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara jemaat mengalami hal yang demikian? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini pada ayat 4 menyatakan, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Saat ini setiap kita sedang menempuh perjalanan kehidupan. Dalam perjalanan kehidupan, kita juga bisa mengalami ketersesatan, sehingga mulai kehilangan arah dan tujuan. Ketersesatan yang kita alami bisa terjadi karena tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Tantangan pergumulan yang buat kita bisa kehilangan kesabaran, kehilangan ketenangan dalam diri. Kita bisa menjadi pribadi yang mudah marah, mudah tersinggung. Emosi negatif yang tidak dapat dikendalikan bisa membuat kita saling menyalahkan. Entah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan bisa juga menyalahkan Tuhan. Jiwa yang tidak tenang, jiwa yang gelisah, seperti saat sedang tersesat, bisa menyebabkan kita kehilangan kontrol, kendali terhadap diri sendiri. Ketersesatan juga bisa terjadi karena kelelahan, yang membuat kita kehilangan fokus dalam menjalankan hidup dengan segala tugas tanggung jawab yang ada. Kesibukan menyita energi dalam diri, membuat kita lupa memberi makan, memberi minum jiwa kita. Hingga akhirnya kita tidak dapat menikmati hidup sepenuhnya. Kita menjadi kurang bersemangat, merasa hidup semakin hampa. Pelan tapi pasti kita mulai kehilangan gairah dalam menjalani hidup. Tugas tanggung jawab jadi beban, bukan berkat. Jemaat Tuhan, di tengah kondisi yang seperti ini, ayat 6 bagian awal menyatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Kata berseru-seru berarti ada jeda, ada waktu berhenti dari perjalanan untuk sekedar beristirahat. Berhenti sejenak dari kesibukan maupun persoalan. Berhenti marah, berhenti saling menyalahkan. Jeda atau waktu berhenti ini yang hantarkan orang yang sedang tersesat kembali melihat perjalanan yang sudah dilaluinya. Mengambil waktu berhenti untuk menenangkan diri sendiri, sehingga kontrol diri kembali ditemukan. Mengambil waktu untuk diri sendiri menengadah ulang kepada Tuhan dalam doa dan penyerahan, seraya memohon kembali tuntunan dan bimbingan Tuhan. Karena kesadaran kembali timbul dalam diri bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan pertolongan. Hanya Tuhan yang tahu jalan yang hantarkan pada kehidupan. Itulah iman. Menyadari, mengakui kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga dengan sukarela kita memberi hidup kembali dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan
serta sabda Tuhan. Dengan melihat kembali GPS, God's Positioning System, atau God's Plan of Salvation, kita perlu kembali bertanya kepada Tuhan arah, tujuan, dan mohon bimbingannya. Tuhan yang hidup, yang penuh dengan kemurahan, akan membimbing setiap anak-anak manusia ciptaannya yang datang berseru kepadanya. Itulah yang dinyatakan di ayat 7. Sehingga umat yang berseru kepada Tuhan dimampukan untuk kembali tenang, dimampukan untuk kembali memiliki semangat juang, pengharapan dalam diri. Itu juga yang dinyatakan dalam ayat yang ke-9. Sehingga akhirnya umat yang berseru kepada Tuhan dimampukan untuk menikmati hidup, menjalani kehidupan, tugas tanggung jawab sebagai berkat, bukan beban. Melihat tantangan pergumulan yang dihadapi sebagai bagian dari perjalanan kehidupan. Dengan tulus ikhlas belajar bersyukur dalam segala keadaan, karena ada keyakinan iman bahwa selalu hadir kekuatan Tuhan yang hidup yang menyertai perjalanan. Maka mari kita masuki hari-hari di minggu yang baru ini dengan mengandalkan bimbingan Tuhan yang hidup melalui sabdanya. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang masih dan terus bekerja dalam kehidupan umat yang berseru-seru kepadanya. Tuhan siap memperlengkapi umatnya sehingga umatnya boleh secara utuh jalani kehidupan seturut rancangannya. Dan setiap kita yang merasakan pertolongan bimbingan Tuhan, dipanggil pula untuk menghadirkan pertolongan dan bimbingan Tuhan kepada sesama yang lain yang memerlukan pertolongan bimbingan Tuhan. Termasuk saat ini, ketika saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya mengalami bencana alam. Mereka juga sedang berseru-seru kepada Tuhan, mohon pertolongan. Dalam kekuatan berkat yang Tuhan telah berikan kepada masing-masing kita, mari hadirkan pertolongan Tuhan lewat kesediaan berbagi berkat Tuhan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana. Sehingga yang terkena bencana di tengah pergumulan yang dihadapi, mereka dimampukan untuk tetap bersyukur. Mereka dimampukan untuk tetap meyakini pertolongan Tuhan hadir dalam kehidupan. Lewat persembahan kotak khusus di ibadah minggu maupun bantuan dalam bentuk lainnya yang dapat kita berikan, kita hadirkan pertolongan Tuhan. Sehingga mereka yang merasakan pertolongan Tuhan lewat uluran tangan yang boleh kita bagikan, mereka dimampukan bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan hadir, perbuatan-perbuatan ajaib yang dari Tuhan masih ada, bekerja dalam kehidupan anak-anak manusia ciptaan Tuhan. Amin. Maka mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabda-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami semua. Engkau senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kami umat-Mu, memberikan bimbingan, tuntunan. Bahkan ketika kami mulai merasa lelah, ketika kami mulai kebingungan, Engkau senantiasa hadir menyampaikan tuntunan dan bimbingan. Maka biarlah dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami senantiasa diingatkan untuk menengadah, untuk kembali berseru-seru kepadamu, untuk kembali berserah bersandar kepadamu Tuhan. Sehingga kami kembali menemukan kekuatan dalam diri, kami kembali menemukan semangat juang dalam diri, kami kembali menemukan ketenangan dalam diri, dan kami kembali melihat arah dan tujuan hidup sebagaimana yang Kau rancangkan bagi masing-masing kami. Maka ya Yesus Tuhan, hari-hari kami di minggu yang baru ini kami serahkan dalam pimpinan-Mu semata. Sabda-Mu terus jadi pelita menerangi langkah hidup kami, sehingga kami merasakan
kebaikan dan perbuatan ajaib-Mu Tuhan, yang hantarkan kami belajar bersyukur dalam segala keadaan. Maka di tengah pergumulan kami, umat manusia ciptaan-Mu Tuhan, yang Engkau tempatkan khususnya di Indonesia, biarlah Engkau senantiasa memperlengkapi dan memberkati kami, sehingga dalam berkat-Mu kami ingat untuk juga mau berbagi pertolongan kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan kepada sesama yang memerlukan. Khususnya bagi setiap umat manusia ciptaan-Mu Tuhan yang ada di NTT dan sekitarnya, yang sekarang sedang mengalami bencana. Biarlah Engkau hadir menguatkan iman pengharapan setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka yang berseru di tengah pergumulan, mereka tetap kuat tabah hadapi segala perkara. Dan pakailah kami, umat yang telah terima berkat, untuk kami juga membagi berkat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, kepada sesama yang memerlukan berkat dan pertolongan-Mu Tuhan. Maka tuntunlah kami untuk jadi saluran kebaikan dan perbuatan ajaib yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kami umat. Tuntunlah kami untuk terus berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup dan menyertai kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Selamat menjalani hari-hari di minggu kedua sesudah Paskah. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di tengah-tengah kami melaksanakan vaksin di kantor Majelis Sinode. Dari tempat ini, kami mau menghimbau, mengajak saudara-saudara kita, yaitu jemaat-jemaat GPIB maupun jemaat-jemaat lain. Ayo kita lihat ke NTT, kita berikan yang terbaik, apapun bentuknya, salurkan melalui Krisis Center, Departemen Pelkes GPIB. Duka Lomba adalah duka kita bersama. Satgas COVID-19 Sinodal GPIB.